Polda Kalteng pecat Brigadir AK tidak hormat, diduga bunuh dan curi mobil warga. Bidang Profesi dan Pengamanan atau Bidpropam Polda Kalteng memecat Brigadir AK karena diduga terlibat menghilangkan nyawa warga sipil. AK merupakan personel Polresta Palangkaraya. Brigadir AK diberhentikan dengan tidak hormat setelah dilakukan sidang kode etik profesi. Kabid Propam Polda Kalteng, Kombes Pol Nugroho Agus Setiawan mengatakan, pihaknya telah melakukan audit investigasi sejak Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024. Dalam waktu 4 hari kerja kami telah melengkapi berkas dan melakukan sidang kode etik. Yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat, kata Nugroho. Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat ini AK ditempatkan di lokasi khusus atau Loksus. Kasus yang menyeret Brigadir AK berawal dari temuan mayat di sekitar kebun sawit, Kecamatan Katingan Hilir, Katingan pada Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024. Di Reskrimsus Polda Kalteng, Kombes Pol Nuredi Irwansyah menjelaskan, setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, penyidik menemukan keterlibatan Brigadir AK. Kini, AK telah jadi tersangka setelah penyidik memeriksa 13 saksi dan melakukan penyelidikan. Kemudian penyidik meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan terhadap kasus tersebut, ujar Nuredi. Sebelumnya, AK diduga terlibat dalam kasus pencurian dengan kekerasan. Korbannya merupakan inisial BA, warga Banjarmasin. Berdasarkan kabar yang beredar, korban bekerja sebagai kurir ekspedisi. Setelah dievakuasi, jenazah BA dibawa ke RS Bayangkara untuk dilakukan autopsi. Namun, sampai saat ini hasilnya masih belum disampaikan pihak kepolisian. Proses penyidikan masih berlanjut dan mohon bersabar, tukas Nuredi. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Polda telah menetapkan anggota Polresta Palangkaraya Brigadir AK sebagai tersangka kasus pembunuhan disertai pencurian di Kabupaten Katingan. Selain Brigadir AK, polisi juga turut menetapkan 1 orang lagi sebagai tersangka. Di Reskrim Polda Kalteng, Kombes Pol Nuredi Irwansyah dalam konferensi pers di Mapolda Kalteng pada Senin 16 Desember mengatakan sebelumnya ada 13 saksi yang diperiksa terkait kasus ini. Adapun terkait dengan kasus ini, Brigadir AK kini telah dipecat dari kepolisian. Selain dipecat, Brigadir AK ditetapkan sebagai tersangka. Pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Brigadir AK ini dilakukan melalui sidang kode etik profesi. Kabid Propam Polda Kalteng, Kombes Pol Nugroho dalam keterangan pada Senin 16 Desember mengatakan pihaknya melakukan investigasi sejak Rabu 11 Desember hingga hari ini. Selanjutnya dilakukan sidang etik yang digelar pada Senin 16 Desember dan selesai pukul 11:30 siang tadi. Dari sidang etik tersebut didapat kesimpulan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan tercela. Diberitakan sebelumnya, kasus yang melibatkan Brigadir AK ini bermula dari penemuan sesosok mayat pria yang membusuk di kebun sawit yang ada di Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalteng pada Jumat 6 Desember. Korban diketahui berinisial BA yang merupakan sopir ekspedisi. Pelaku dan korban bertemu di pinggir Jalan Cilik Riwut, Jalan Trans Kalimantan pada Rabu 27 November. AK membunuh BA dan membawa kabur mobilnya untuk selanjutnya dijual. Untuk diketahui, AK merupakan anggota Polresta Palangkaraya. Yang kedua 4 hari dan yang terakhir yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat. Sekali lagi, diberhentikan dengan tidak hormat. Mungkin informasi singkat dari Bidpropam Polda Kalteng. Polda Kalteng telah menetapkan anggota Polresta Palangkaraya Brigadir AK sebagai tersangka kasus pembunuhan disertai pencurian di Kabupaten Katingan. Selain Brigadir AK, polisi juga turut menetapkan 1 orang lagi sebagai tersangka. Di Reskrim Polda Kalteng, Kombes Pol Nuredi Irwansyah dalam konferensi pers di Mapolda Kalteng Senin 16 Desember mengatakan sebelumnya ada 13 saksi yang diperiksa terkait kasus ini. Kemudian 1 diantaranya berinisial H, statusnya ditingkatkan jadi tersangka.
Adapun H merupakan saksi kunci yang juga turut melaporkan kejadian ini ke polisi. Meski telah menetapkan tersangka serta memecat Brigadir AK, namun Polda Kalteng belum juga membeberkan kronologi peristiwa. Dalam rilis hari ini, polisi juga tidak menampilkan alat bukti yang telah diamankan terkait peristiwa. Polda Kalteng hanya menampilkan tersangka. Korban sendiri berinisial BA yang sehari-hari bekerja sebagai sopir ekspedisi. Saat tewas, kendaraan BA dirampas oleh Brigadir AK dan dijual. Jasad BA baru ditemukan warga pada Jumat 6 Desember dalam keadaan busuk. Adapun para tersangka disangkakan pasal 365 ayat 4 dan atau pasal 338 junto pasal 55 KUHP dengan ancaman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Laporan dari masyarakat tentang adanya penemuan mayat di kebun sawit di daerah Katingan tanggal 6 Desember 2024, maka penyidik gabungan di Reskrim Polda Kalteng melakukan penanganan terhadap kasus penemuan mayat yang saat itu belum diketahui identitasnya, yaitu Mr. X, dengan melakukan olah TKP dan membawa jenazah ke rumah sakit Kasongan serta dilakukan otopsi di rumah sakit Bayangkara Palangkaraya. Selanjutnya kemudian penyidik melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut dan telah melakukan pemeriksaan 13 saksi. Dan tentunya penyidik melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan dengan metode scientific crime investigation sehingga memerlukan ketelitian dan kecermatan dalam mengungkap kasus penemuan mayat tersebut. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan adanya dugaan keterlibatan oknum anggota Polri Polda Kalteng yang berdinas di Polresta Palangkaraya, dan kemudian penyidik meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan terhadap perkara tersebut, dan selanjutnya melalui mekanisme manajemen penyidikan, penyidik menetapkan tersangka atas nama AKS dan H terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan alat bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Terhadap para tersangka dipersangkakan pasal 365 ayat 4 dan atau pasal 338 junto pasal 55 KUH pidana dengan ancaman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Demikian yang bisa kami sampaikan saat ini. Untuk selanjutnya proses penyidikan masih berlanjut dan mohon bersabar atas. Brigadir AK, anggota Polresta Palangkaraya yang jadi tersangka kasus pembunuhan dan pencurian warga di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, akhirnya muncul ke publik. Tersangka turut dihadirkan dalam konferensi pers pada Senin 16 Desember di Mapolda Kalteng. Ia tak mengenakan baju tahanan warna oranye dan juga diborgol. Sepanjang konferensi pers, Brigadir AK pun tampak menunduk sembari dikawal oleh Propam. Meski telah menetapkan Brigadir AK sebagai tersangka, namun Polda Kalteng belum juga mengungkap kronologi peristiwa. Dalam kasus ini, Brigadir AK telah dipecat selesai menjalani sidang etik di Propam Polda Kalteng. Menurut Direskrimum Polda Kalteng, Kombes Pol Nugroho Agus Setiawan, sebelum sidang etik, polisi lebih dulu melakukan investigasi sejak Rabu 11 Desember. Dari hasil penyelidikan, didapati keterlibatan Brigadir AK dalam kasus pembunuhan terhadap warga berinisial BA. Adapun BA disebut-sebut sebagai sopir ekspedisi yang berasal dari Banjarmasin. Selain membunuh, Brigadir AK juga melakukan pencurian mobil BA dan menjualnya. Kini atas perbuatannya, BA, maksud kami AK, dijerat dengan pasal 365 ayat 4 dan atau pasal 338 junto pasal 55 KUHP dengan ancaman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Saksi kunci kasus pembunuhan yang dilakukan oleh oknum polisi anggota Polresta Palangkaraya turut ditetapkan jadi tersangka. Ia adalah seorang pria berinisial MH yang merupakan sopir mobil. Merespons penetapan MH sebagai tersangka, sang istri Yuliani didampingi kuasa hukumnya mendatangi Polda Kalteng pada Senin 16 Desember. Yulia mengatakan bahwa suaminya tidak terlibat dalam kasus ini dan justru MH yang melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Wanita itu pun tampak menangis saat melakukan wawancara dengan awak media. Yuliani berujar, suaminya melapor untuk membuka kebenaran. Sementara itu, pengacara Yuliani
Parlin Bayu Hutama mengatakan bahwa pihaknya baru mengetahui penetapan tersangka pada hari ini. Hingga kini Parlin mengaku pihaknya belum mengetahui persis kasus yang menjerat MA. Parlin menekankan bahwa suami kliennya hanya menjalani profesi sebagai sopir dan tidak pernah mengetahui bahwa akan terjadi pembunuhan.